Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eni Widyastuti. Hari ini saya akan mempraktekkan salah satu teknik pendekatan konseling, yaitu dengan pendekatan realitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Ini Mbak Dewi yang kemarin chat saya bukan? Iya, Bu, benar, saya kayak yang kemarin hubungin, Bu. Mbak Dewi rumahnya mana? Saya Jatiroto, Bu. Lumayan deket ya dari sini. Tadi naik motor sendiri apa diantar? Saya tadi naik motor sendiri. Sebelumnya Mbak Dewi pernah melakukan konseling? Belum pernah. Oh ya, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu konseling. Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau biasa yang disebut dengan konselor kepada klien yang memiliki masalah. Nah, di sini saya sebagai seorang konselor dan Mbak Dewi sebagai konseli saya. Gimana kabar Mbak Dewi hari ini? Nampaknya kelihatan lesu. Iya, Bu, akhir-akhir ini saya sering begadang. Begadang, bukannya Mbak Dewi cewek, apalagi begadang itu tidak baik untuk kesehatan. Iya, saya begadang karena terlalu overthinking dengan pacar saya. Overthinking? Kok bisa overthinking? Jadi gini, Bu, saya dicat sama teman saya. Katanya dia melihat pacar saya bergandengan sama cewek lain di pasar malam, dan itu bukan saya. Apakah Mbak Dewi langsung percaya saja dengan teman Mbak Dewi? Sebenarnya saya masih ragu. Di sisi lain, dia adalah teman saya sejak kecil, jadi mana mungkin dia berbohong. Jadi Mbak Dewi tiap malam sering overthinking karena memikirkan perkataan teman Mbak Dewi yang bilang katanya pacar Mbak Dewi bergandengan dengan cewek lain di pasar malam. Iya, Bu, akhir-akhir ini juga sikapnya juga berbeda dengan saya. Saya jadi berpikir kalau perkataan teman saya itu benar, dan saya tidak berani menanyakan itu kepada pacar saya. Jadi saya hanya bisa overthinking dan selalu menangis setiap malam di dalam kamar sendiri. Iya, saya mengerti perasaan Mbak Dewi. Lalu gini ya, Mbak Dewi kan hanya mendengarkan dari satu pihak saja. Mungkin pesan yang disampaikan teman Mbak Dewi itu belum akurat jika belum mendengar perkataan dari kedua belah pihak, apalagi tidak disertai dengan bukti. Sekarang dari Mbak Dewi sendiri, apa yang ingin Mbak Dewi lakukan setelah melihat keadaan seperti ini? Mungkin nanti saya akan menanyakannya langsung dengan pacar saya. Mbak Dewi tadi kan bilang ingin bertanya langsung dengan pacarnya. Nah, lalu apa yang akan Mbak Dewi lakukan? Apa dengan menuduhnya tanpa bukti dengan meluapkan segala emosi yang ada? Apa dengan cara itu bisa menyelesaikan semua masalah dengan hanya mendengarkan satu pihak? Enggak, Bu. Kalau begitu Mbak Dewi sudah tahu caranya. Belum, Bu. Apakah Ibu ada saran? Saran dari saya Mbak Dewi, sebaiknya Mbak Dewi itu ajak pacarnya bertemu lalu tanyakan secara baik-baik tanpa emosi. Bisa jadi itu hanya salah paham saja. Poin penting dalam suatu hubungan ya adanya keterbukaan dengan pasangan dan jangan mudah percaya dengan omongan orang lain. Sebaiknya ya bicarakan dulu dengan hati yang tenang lalu cari langkah yang tepat. Jadi saya harus bersikap terbuka dan tidak mudah percaya dengan orang lain. Ya, betul sekali. Nah, mungkin setelahnya Mbak Dewi ingin melakukan apa? Jika nanti perkataan teman saya itu benar, saya akan mengambil keputusan untuk mencoba mengikhlaskan dan fokuskan ke kuliah. Nah, begitu pasti bisa kan Mbak Dewi? Mbak Dewi kan juga cantik. Pasti masih banyak yang mau sama Mbak Dewi. Tetap semangat, jangan putus asa. Apalagi kalau lebih difokuskan kepada kuliah dan nanti tepat waktu untuk wisudanya. Setelahnya mencari uang, pasti akan mendapat pengganti yang lebih baik lagi tentunya. Tadi kan Mbak Dewi bilang kalau akan menghubunginya dan bertanya apakah yang dikatakan temannya Mbak Dewi itu benar atau tidak. Nah, sekarang kita melakukan planning ya Mbak. Iya. Dan Mbak Dewi akan melakukannya mulai kapan? Sepulang dari sini nanti saya akan menghubungi pacar saya dan untuk mengajaknya untuk bertemu untuk membicarakan masalah ini. Ya, saya percaya dengan Mbak Dewi. Mbak Dewi punya keberanian untuk mengungkapkan dan mampu melakukan apa yang Mbak Dewi katakan. Setelah konseling ini, Mbak Dewi mungkin bisa menyimpulkan sesuatu. Iya, Bu, memendam sesuatu sendiri itu sangat merusak mood sekali, dan lain kali saya akan lebih baik lagi dalam mencerna perkataan orang lain. Nah, jadi Mbak Dewi harus lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan yang Mbak Dewi ambil adalah keputusan yang salah. Iya, Bu, lain kali saya akan bersikap lebih dewasa lagi. Oke, setelah melakukan proses konseling ini, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah saya merasa sedikit lega, Bu. Saya senang akhirnya Mbak Dewi bisa menyelesaikan masalahnya. Apakah hari ini bisa kita akhiri?
Bisa Bu, terima kasih ya Bu. Saya pamit dulu. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.